Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan salat subuh berjamaah. Karena tidak semua saudara-saudara kita yang Islam dapat menjalankan salat subuh. Bentuk syukri kita tertinggi, kita bangun dan langsung menjalankan salat. Allah berikan kita nikmat begitu banyak. Bentuk syukur tertinggi adalah salat sebenarnya. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku beri kau nikmat yang banyak. Ayat selanjutnya, fasholli, salatlah, sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sekali lagi, salat adalah ukuran kita beriman atau tidak. Salat bentuk pengabdian tertinggi kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, ketika kita bersyukur kita tahu semua, Allah akan tambah nikmat kepada kita semuanya. Insya Allah, kalau mulai subuh udah menang seperti ini, satu harian kita akan jadi pemenang. Akan hidup betul-betul tenang, bahagia, semua karena diawali dengan subuh. Jika subuh kita rusak, kesananya harian kita mungkin akan celaka kitanya. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Bukannya tidak sholat yang celaka. Yang sholat kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang lalai sholatnya. Kata-kata lalai bisa dua. Baik dari segi waktu atau arti. Kalau dilihat dari kamusnya. Alhamdulillah sekali lagi. Kita bersyukur hari ini dapat menjalankan subuh berjamaah sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bentuk syukur terendah kita mengucapkan alhamdulillah. Tertinggi sekali lagi sujud. Allah berikan kita betapa banyak nikmat. Allah hanya minta pada kita bersyukur. Kalau kita uraikan satu persatu, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan, sebutkan kata Allah. Kita hirup udara segar hari ini betul-betul nikmat. Tidak ada udara orang munafik, napas orang munafik subuh itu. Orang munafik dan versi Quran itu malas sholat. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Orang munafik itu versi nabinya 3. Bicara bohong, jadi tidak pati, dan satu lagi, dipercaya, khianat. Namun versi Allahnya orang munafik itu sholatnya malas. Kalau kita bahas lebih dalam. Tidak ada napas orang munafik. Betul-betul murni subuh itu. Bahkan sebelum subuh kita sholat sunnah, itu kalau diibaratkan oleh Rasul, langit dan bumi kita miliki semuanya. Sekali kita bersyukur, ini bentuk syukur tertinggi. Semua mendengar. Azan itu mendengar semuanya. Bohong kalau tidak mendengar. Tapi yang tergerak di masjid untuk berjalan, itu bagian sedikit saja. Satu-satunya indera yang tidak pernah tertutup dalam diri manusia, cuma bagian ini, Pak. Semua bisa ditutup. Mulut manusia bisa ditutup, tahu tidak mau bicara. Mata manusia bisa ditutup, tidak mau lihat. Hidung manusia bisa ditahan, tidak mau bernapas. Kata Allah, coba tutup telingamu. Tidak ada yang bisa tutup telinga. Mau tutup bagaimana telinga kita? Sampai kapan tidak akan. Kata Allah, tidak pernah bisa kau tutup. Kau dengar azan, aku minta pertanggungjawab. Maka dalam bahasa Arab disebut dalam bahasa Arab, udhunun. Seakar kata dengan akar kata azan, sebelum masuk ke intinya. Udhunun itu tulisannya Hamzah, saya ini sebentar, sama seperti azan, seakar kata dia. Azanun, seakar kata.
Kata Allah, silakan nggak sholat, aku tinggal minta. Kamu kan dengar azan itu. Bagaimana mungkin kalian ingkar kata Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat ahyakum. Bagaimana kau ingkar kepadaku? Aku menghidupkan dirimu. Aku beri kau nikmat. Aku beri kau penglihatan, pendengaran. Bagaimana kau ingkar kata? Aku cabut satu nikmat, tidak ada artinya dunia bagimu. Satu saja sering kita ulang. Sakit gigi. Sakit gigi, cabut sakit gigi. Nggak ada artinya Bapak punya deposit triliunan. Istri cantik habis semuanya. Satu nikmat Allah cabut gigi, sakit gigi, habis udah. Kata Allah, nikmat mana yang kau dustakan? Sebut satu saja, wahai manusia. Tidak ada satupun. Fabi'ai ala'i rabbikum tukadziban. Hilang, kata-kata itu diulang sebanyak 31 kali. Kalau jumlah hari dalam sebulan sebanyak 31. Allah cuma hanya nikmat, sebutkan satu saja kata Allah. Sebutkan satu saja. Mau apa? Mau mall Bintaro. Diganti dengan indera kita. Ambil mata kita, semua mall, semua dunia isinya buat dirimu. Mau? Tidak ada yang mau, ini mahal. Jangan pernah tukarkan dunia. Ayat Allah mahal. Jangan pernah tukarkan kata Allah. Kita tukar dengan uang, nggak seberapa kata Allah. Jangan sampai kita bablas sholat kita semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus iman Islam belum kita rasakan iman Islam itu. Namun ketika iman kita hilang baru kita merasakan. Sehat belum kita inikan, namun ketika kesehatan hilang baru bahal nikmat. Semuanya, nikmat panjang umur. Alhamdulillah hari ini terakhir Syawal ya. Besok Zulqa'dah. Masuk dari Ramadan kita dirubah oleh Allah, polanya dirubah oleh Allah. Dirubah polanya. Semua orang pada awalnya pelit, infak. Yang nggak bisa sholat semua. Ramadan itu betul-betul gurih luar biasa. Meningkat bulan Syawal. Harapan meningkat. Kalau radiusnya masih, kalau sinyal tuh masih kencang-kencang. Sekarang mulai mundur ini. Masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah itu Zulqa'dah. Orang yang punya akidah. Punya keyakinan. Bulan 11 itu. Ketika punya keyakinan, puncaknya. Perjuangan Nabi Ibrahim. Zulhijjah. Orang yang punya alasan. Yang punya otak. Untuk berkorban itu harus hujah. Itu nggak main-main Nabi Ibrahim itu. Proses hidupnya Islam itu buat bulan itu ada maknanya. Zulqa'dah itu orang yang punya keyakinan. Zulqa'dah, akidah. Baru itu Zulhijjah, yang punya hujah, alasan, sampai motor anak pengorbanannya. Maka pembicaraan tema kita hari ini adalah konsep keluarga Nabi Ibrahim. Kita mau ciptakan baiti jannah sebenarnya. Bapak kita lihat, ngeri kalau keluarga sekarang itu. Entah anak kemana, istri kemana, suami kemana, nggak ada terbentuk seperti apa. Kita lihat semuanya, karena tidak ada patokannya. Kita ribut ke barat, tapi bukan itu patokan kita, ada di Quran semuanya kita buka. Keluarga itu ideal, itu luar biasa. Namanya keluarga itu, karena kita konsep keluarga, pernah kita Ramadan, kita bicara tentang Quran. Keluarga itu pasti tiga. Ada bapak, ada ibu, ada anak, itu namanya keluarga. Nabi Ibrahim ini konsep keluarganya luar biasa. Dari bapaknya, lawannya penyebab patung, pembuat. Dilawan Nabi Ibrahim. Setelah proses dia bisa mengalahkannya berkeluarga. 80 tahunan. Dia minta Tuhan tolong beri aku anak. Tolong berikan aku anak Nabi. Aku Nabi gak punya keturunan. Tolong ya Allah. Setelah nanti kita lihat Al-Quran seperti apa. Setelah punya anak, lagi enak-enak usaha sama dia, lagi enak-enak. Kata Tuhan, Ibrahim, dulu kau mengabdi padaku, kau cinta padaku. Sekarang aku tanya, mana kau cintai anakku nggak aku? Begitulah bahasa mudanya. Kata Nabi Ibrahim, aku cinta padamu. Baik, buktikan, potong anakmu, katanya. Potong anakmu. Pikir Nabi Ibrahim. Di bahasa mudanya. Mimpi pertama masih diabaikan Nabi Ibrahim. Besok mimpi lagi. Dia tanya anaknya, pasti tempat lagi. Mimpi lagi Nabi Ibrahim. Potong anakku Ibrahim kalau cinta padamu. Buktikan, kata Allah. Bayangkan aja, 80 tahun, Pak. Minta anak, ketika kasih anak suruh potong oleh Allah. Betul nggak bukti? Kalau bukti, potong anak, karena musuh. Dipotong Nabi Ibrahim. Nanya, anakku bagaimana pendapatmu? Ada Quran kita buka. Bagaimana pendapat kalau aku potong? Kata anaknya, kalau itu perintah Allah, ifal, matuma. Lakukan kalau itu perintah. Lebih kaget, harapan Nabi Ibrahim, jangan. Kemarin saya ketemu jemaah apa? Yang anaknya seminggu tuh 2 orang wafat. Umurnya 9-11 tahun.
untuk recovery kata dia, itu berat. Berat luar biasa. Saya butuh 3 bulan, saya tinggalkan rumah. Karena rasa cinta itu nangis adanya. Ketika itu ingat luar biasa. Anak kita meninggal saja. Ini Nabi Ibrahim motong. Kita tradisi Nabi Ibrahim saja ini. Kita kan mungkin yang punya anak meninggal dunia, bagaimana sakit kehilangan itu. Darah daging kita yang kita cari. Darah daging kita semuanya. Bayangkan saja. Ini apalagi wafat banyak betul. Sakit rata-rata tidak sekuat itu. Tapi kita ngambil bagaimana pola dulu dalam itu kita sebelum masuk Nabi Ibrahim. Ada 5 pola di keluarga dalam Quran itu. Kita buat begini. Tengahnya ada. Namanya keluarga tadi ingat. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Kita ambil simbolnya dulu. Ada bapak, simbolnya laki-laki. Ada istri. Ada bapak, ada istri. Ada bapak, ada istri. Ada bapak, ada istri. Simbol pertama, bapaknya baik, kata Allah. Bapaknya positif ini. Tapi istri negatif. Tinggal kita deteksi, apa tujuan kita belajar seperti ini. Biar kita tahu pijakan kita. Saya di posisi mana, harus pindah ke mana. Kalau kita tidak tahu, sulit memperbaiki nanti. Karena tidak ada, ini patokan Qur'annya. Bahwa kita posisi kita, keluarga kita seperti apa ini. Saya mau kemana lari. Ideal keluarga itu seperti apa kata Allah. Kita buka mungkin, karena kita interaktif, buka surat 66 At-Tahrim. Ayat 10 kita lihat. Sama-sama kita baca. Allah buat perumpamaan, kata Allah semuanya. Karena ini konsep yang kita mau ideal. Yang di tengahnya ada satu orang. Semua kita jalani masing-masing. Mungkin ada yang pertama, suaminya baik betul. Tapi istrinya buruk. Ini konsep keluarga dulu kita ambil. Yang ideal tuh seperti ini nanti. Posisi mana kita mau ngambil? Saya yakin Bapak juga tahu. Tapi posisi mana kita mau ambil? Boleh? Satu orang bacakan. 66. Oke, biar interaktifnya. Surat 66. Ya, daraballahu. Ya. Biar sama-sama. Kalau ceramah nggak sering kan Pak, biar sama-sama kita buka ayatnya. Silakan. Daraballahu. Boleh satu orang ada mic-nya? Biar sama-sama interaktif. Ini konsep Qur'annya, biar kita tahu posisi kita yang mana sebenarnya. Jangan-jangan posisi kita, suami kita, baik kitanya, istri yang buruk. Atau sebaliknya. Istri kita baik, tapi kita buruk. Tinggal diperbaiki, mau kemana arah kemana keluarga ini. Harus terbuka, kalau tidak sulit. Kita terima dulu, baru kita bisa perbaiki. Oke, ada mic-nya, silakan dibacakan. Boleh? Boleh. 2 orang atau bagaimana, silakan. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Nah. Oke. Oke. Sepuluhnya dulu. Nuh dan Lut. Darabal matalillah. Oke, ayat 10-nya. Maka suami itu tidak dapat mereka sedikit pun dari kita Allah dan dikatakan kepada keduanya, takutlah kepada Tuhan Daraballahu matal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah buat perumpamaan istri Nuh dan istri Lut. Di bawah 2 pengawasan hamba kami yang soleh. Tapi istrinya pembangkang. Nanti kita lihat Pak, rata-rata istri pembangkang anaknya rusak. Saya pernah baca jurnal, yang LGBT semua itu rusak, anaknya istrinya rusak, saya nggak ada. Suami dan istri harus sejalan untuk keluarga. Nanti ideal yang baik di jannati kita lihat.
Yang pertama kata Allah ada laki-laki yang Nuh dan Lut, nabi ini. Dua-duanya punya istri pembangkang kata Allah. Tipe pertama keluarga menurut Al-Qur'annya. Ada lagi penulisan Allah ayat 11-nya. Boleh Pak dibaca? Suaminya minus, tapi istrinya plus. Boleh? Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Kata Allah, aku buat perumpamaan istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini baik, suaminya buruk. Tapi hebatnya perumpamaan ini untuk orang beriman. Yang satu lagi untuk orang kafir. Kok kenapa? Kalau orang beriman, istrinya pasti ngikut. Nanti patokan di mana untuk orang hidup keluarga ideal. Laki-laki, kalau laki-laki kan pasti pemimpin dia. Nanti kita lihat miniatur terbaik itu sholat. Itu permintaan yang ideal Ibrahim itu. Maka di sini kata Allah, yang pertama istrinya baik, buruk, suaminya baik, ikut konsep Nabi. Boleh jadi kita Pak, boleh jadi keluarga kita. Kita rajin sholat, baik orangnya tapi istri kita buruk. Boleh jadi, lihat dari keluarga. Atau sebaliknya, istri kita rajin sholat tapi suaminya malas. Bisa jadi konteks seperti itu. Bisa jadi. Nah posisi kita mau pindah kemana nanti akhirnya? Ada juga yang minus di sini suaminya, minus juga istrinya. Keluarga siapa? Abu Lahab tabbat yada, surat 11 ini. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Rugi semua. Apa mereka usahakan habis semua. Dua-duanya negatif. Surat 111 Al-Lahab, boleh buka? Lihat Allah ceritakan bagaimana keluarga Abu Lahab ini. Ini tipe keluarga yang dua-duanya buruk kata Allah. Suami istri buruk ini. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang ngaji, semuanya pokoknya buruk saja. Kalau yang satu suaminya baik, yang kedua istrinya baik, yang ketiga dua-duanya buruk. Tapi nanti terbaik nih, kita lihat miniatur yang kita sering ke sana. Kita harapkannya. Al-Lahab boleh dibacakan artinya biar kita lihat ininya. Untuk gambar kita semuanya. Surat 11, boleh tambah. Boleh? Surat Al-Lahabnya. Oke, bacakan silakan. Terus. Tidaklah terbaik kepadanya apa dan apa yang ia usahakan. Terus. Telah dia masuk ke dalam api yang begitu gelap. Terus. Dan begitu pula dia membawa dari. Terus. Yang didengarnya ada tali satu. Oke. Saya tanya, ayat Al-Quran berlaku selama-lamanya? Berlaku selama-lamanya? Ayat ini berlaku selama-lamanya? Coba lihat koruptor, yang bakar istrinya semua. Yang bakar. Kayu dari bakar nanti, kayu dari sambut ke leher bisa dijelaskan bagi orang dewasa. Itu semua perlakuan orang-orang ini ya, keluarga yang buruk ini. Yang koruptor rata-rata dibakar istrinya, Pak, tetangga beli mobil, panas terus, kebakar terus-menerus. Maka tipe ketiganya gini, tipe yang positif dua-duanya itulah tipe Nabi Ibrahim. Yang gambaran terbaiknya Baitullah, Baiti Jannati itu. Kita lihat miniatur Nabi Ibrahim. Di Baitullah itu gambarnya seperti ini. Kita lihat sini ada Hijr Ismail yang berangkat itu. Di sini aja ada Aswad. Ini makam Ibrahim. Ini lambang rumah. Yang Bapak kesana yang pergi haji sekarang, bukan main siwal haji saja diambil satu umroh, tidak. Ini miniaturnya. Makam Ibrahim itu lambang Bapak. Hajar Aswad lambang ibu. Hijr Ismail lambang anak. Inilah rumah Baitullah itu. Rumah ideal. Kata Allah. Ini rumah ideal nih, rumah Ibrahim kata Allah. Baitullah. Makam Ibrahim yang kita kelilingi. Ada Hajar Aswad. Mohon maaf, perhatikan merekam. Persis kehormatan wanita. Perhatikan Hajar Aswad.
Hijri Ismail lambang anak. Ini semuanya. Kalau Bapak ke sana, umrah atau haji, ada mizab di sini, Pak. Ada pancuran emas. Mintalah situ. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alim kemas salat wa Rabbana. Minta, jangan minta dunia terlalu kecil Bapak pergi haji minta dunia. Rugi serugi-rugi. Minta ketakwaan ke sananya. Kalau Bapak berangkat sebagai Bapak, tolong bawa pulang sifat Ibrahimnya. Maksud tahu. Kalau kita berangkat sebagai anak, bawa pulang sifat Ismail. Kalau kita berangkat sebagai ibu, bawa pulang sifat Hajarnya. Itu maunya Allah sebenarnya. Karena semua berkorban untuk Allah mereka itu. Bayangkan saja perjalanan hidup yang kita akan tiru nanti. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Ketika anak selesai, adalah percecokan mungkin, walau alam secara manusiawi. Antara Hajar dan Siti Sarah. Kalau bahasa gaulnya mungkin begini, bahasa lebih bebas. Ketika Ismail dapat anak, Hajar hamil, kata Sarah begini kalau bahasa gaul. Tolong, saya nggak siap Ibrahim. Jangan di sini istri. Aku nggak siap Hajar, tolong. Simpan kemanapun, jangan di sini. Tolong bawa, secara manusiawi. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa. Nggak tahu jalan kemana Nabi Ibrahim, jalan aja. Jalan terus. Sampailah di Baitullah bahasanya. Sampai di Baitullah, Ibrahim mengatakan, kita tahu semua. Ibrahim mau kemana kamu? Tak tahu ditinggal anak istri. Bayangkan saja perjuangan mereka ke bongkar laut. Anak kecil nggak ada bekal apa-apa, ditinggal oleh suaminya. Kemudian katakan, Ibrahim mau kemana? Dia mau tinggalkan Hajar di situ. Kemudian mengatakan, bagaimana? Nggak tega, baru anak dapat anak, kemudian meninggalkan. Baru bertahun-tahun doa, dapat anak surut. Apa gimana ya? Di Afrika Baitullah kan kita tahu semua sejarahnya, nggak ada siapa-siapa di sana. Dan kering kerontang waktu itu. Kemudian kata Hajar, mau kemana Ibrahim? Kau tinggal aku sama anakmu. Lalu Hajar mengatakan, apa ini perintah Allah? Ibrahim menyenangkan. Berangkatlah karena Allah. Dia bangun anaknya sendiri semuanya. Dibangun oleh luar biasa. Ketika besar luar biasa, baru balik Nabi Ibrahim. Dan setelah anak dapat, baru dikasih Ismail ini, ya Ishak itu kata Allah. Kita korbankan semuanya. Maka konsep di sini kalau Bapak lihat terakhir. Keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Fir'aun. Yang di sini sendiri yang masih nama 6 ayat 12-nya, di sini Maryam. Maryam itu single parent versi Islamnya. Maryam, keluarga Maryam. Maryam di sini sendiri. Dia bisa menghidupkan Isa. Tinggal kita bantu. Kalau saya sendiri ambil sifat Maryam, cari di Quran seperti apa, hadis seperti apa. Kalau keluarga saya masuk Nuh, coba pindah ke Ibrahimnya. Bagaimana pindah ke Ibrahimnya? Mungkin Bapak rajin sholat, bagaimana supaya kita lihat seperti apa. Kalau kita sifat Fir'aunnya, istri kita baik, bagaimana supaya si istri mengajak kita kepada Ibrahim. Ibrahim inilah idealnya sebenarnya. Bapak kan coba lihat, mohon maaf kalau kita lihat. Kita keliling Baitullah itu kayak orang, bahasanya kalau ini, kalau nggak tahu, kayak orang bodoh Pak, nggak tahu. Kita putar, mohon maaf kalau kita putari. Dia putar tiap hari, filosofinya. Itu 7 hari kan sebenarnya. Kita jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 hari bukan? Bismillahirrahmanirrahim, putar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim setiap filosofinya. Yang kita putarin Allah semua. Yang putarin cuma ini aja sebenarnya. Ini kan yang putarin. Sifat Ibrahimnya, Nabi kita, Hajarnya, Ismailnya, semua kepada Allah semuanya. Terakhir pengorbanan itulah yang tertinggi pengorbanan. Buka surat 37 ayat 100. Bagaimana kita lihat, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim sampai kita tiru sekarang. Mengorbankan anaknya. Anak gak main-main, Pak. Mungkin kita masih punya anak, coba sakit. Bagaimana kelimpungan kita? Saya tanya lagi bapak-bapak semuanya. Bukankah kita berangkat pagi, pulang sore. Berangkat sore, pulang malam. Berangkat malam, pulang subuh lagi untuk anak. Apa nggak rugi kita kalau tidak menanam keyakinan pada mereka semuanya? Ibrahim banyak kasusnya, kisahnya. Sampai dia tanya Tuhan, bagaimana kau bangkit yang telah mati? Banyak betul kasih Ibrahim. Digambarkannya. Oke, silakan dibacakan. Ayat 100-nya. Dia doa dulu. Dia minta, Robbi habli minas sholihin. Dia minta bertahun-tahun Nabi Ibrahim. Tuhan, aku mohon, berikan aku anak yang soleh. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Oke, kita lihat. Silakan. 37, sobat, ayat 100. Terus, ceritakan terus. Sampai dapat Ishak. Terus, lanjut.
Agak besar mic-nya? Belum nyala. Udah nyala belum? Oke. Oke. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kita orang yang termasuk Oke, Allah beri anak sekarang. Lanjut. Maka tatkala kita ada untuk berusaha dan kami. Terus. Hai anakku, sesungguhnya aku berkata dalam mimpi bahwa aku menjadi milikku. Oke. Maka apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Kata terus. Hai anakku, janganlah saya diperintahkan kepadamu. Insyaallah akan melakukan pendapatmu. Kalau bahasanya harapan Nabi Ibrahim jangan, tapi kata anak Ifal Matumar lakukan kalau itu perintah Allah. Kau dapatkan insya Allah aku sabar. Kata Ismail. Lanjut. Terus. Terus. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus. Dia yang benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami terus menghadapi itu dengan ekor pemilihan yang besar. Bizibin azim yang kita potong nanti Idul Adha. Terus. Lanjut. Sesungguhnya dia termasuk pasangan kami yang dan kami dia pada gembira baru dari Allah kasih Ishak setelah korban Ibrahim. Ismail baru kasih Ishak pada Allah. Kalau ceritanya Allah mengatakan seperti itu. Ketika korban Pak, yang Bapak inginkan lebih kasih kata Allah. Allah akan kasih apa yang kita inginkan. Kebiasaan manusia dia merasa dirinya lebih stagnan, merasa cukup kata Allah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat filosofi yang kita bicarakan? Semakin banyak Bapak dapat, sebanyak itu juga keluaran. Tapi sebanyak pengeluaran Bapak dapat, segitu juga masuknya. Bapak masuk segitu masuknya. Tapi Bapak keluar sebanyak mungkin, hirupnya sebanyak itu juga. Bukan masuknya Pak, keluarnya yang banyak. Kita diberi semua oleh Allah semuanya. Kalau kita tahan, lihat napas saya. Segitu aja hasilnya. Sekarang saya tahan terus, Bapak diberi Allah semua nikmat, Bapak keluarkan sedikit, apa jadinya? Saya tahan Pak ya, beri Allah nikmat pada saya. Saya keluarkan dikit. Mati. Itu rumus hidup. Rumus hidup. Bapak tarik sebanyak mungkin, keluarkan sedikit. Enggak masuk. Kenapa kita sakit? Masalah sakit itu kan Bapak keluarkan selalu dikit. Sekarang keluarkan banyak. Keseimbangan ada. Udah rumus Allah. Nggak bisa dibantah. Perhatikan orang-orang kaya. Mereka yang banyak bermanfaat. Sebutkan. Bill Gates, berapa banyak orang gunakan laptopnya. Lihat orang kaya semua, kebergunaan semua mereka berikan. Orang miskin rata-rata tidak berguna buat orang lain untuk diri sendiri. Maka rumus kehidupan semua. Maka Allah seperti itu. Maka Baitullah luar biasa konsepnya sebenarnya. Inilah konsep terbaik. Wattakhadallah Ibrahim khalillah. Allah mengatakan Ibrahim, engkau Ibrahim karena mengorbankan anakku, aku ambil engkau kasihku kata Allah. Karena kau cinta pada aku bukan pada anakku. Wattakhadallah Ibrahim khalillah. Dan aku mengambil Ibrahim sebagai kasihku kata Allah. Dia kasihku. Dalam Al-Quran itu ada dua uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Muhammad. Nah Ibrahim. Maka di Islam itu ada dua kota suci. Baitullah, Mekah dan Madinah, dua-duanya. Bapak yang pergi haji, ritual sebenarnya di Mekah, tapi harus ke Madinah sebagai arbain, sebagai pengorbanan kepada Muhammad SAW. 3 tempat suci kalau hitungnya, Baitul Maqdis. Maka ketika pijakan Bapak perintah sholat itu, ketika di Baitullah lompat ke Baitul Maqdis baru lompat ke atas. Kenapa nggak langsung saja? Tidak, ini jejak Nabi Ibrahim sama-sama. Jejak Ismail, jejak Ishak naik ke atas. Ismail dibesarkan di Baitullah, Ishak di Baitul Maqdis, sini. Baitul Hamd sebenarnya. Baitul Hamd itu Baitul Hamd. Tempat pujian. Baitul Hamd, orang mengatakan Baitul Hamd. Baitullah dan Baitul Hamd. Dua tempat suci.
Nah, dibangun oleh Nabi Muhammad SAW tempat baru, Madinah. Sebagai berikutnya, dua-dua pijakan semuanya. Maka kata Allah, barang siapa membenci Ibrahim, dia memperbodoh dirinya sendiri. Buka surat Al-Baqarah 130. Manakut. Biar kita sama-sama. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kasih. Allah mengatakan, kita mau idealnya keluarga kita, bagaimana supaya bisa pindah ke Ibrahim ini. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Satu saja yang kita lihat ini. Biar kita pindah sama-sama ke tempatnya Ibrahim ini. Ibrahim. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Soleh. Surat 4, ayat 125, bukan lagi. Allah mengambil Ibrahim. Maka tradisi Ibrahimlah kita tiru. Yang besok, Idul Adha itu. Yang kita potong gibas, sambangan, kambing. Bapak 4 simbol kambing itu baik-baik. Kambing itu tanduk. Tanduk itu kekuatan kepala manusia, ilmunya. Kata Allah, potong. Kambing bau bandot. Hanya hilang ketika dipotong. Hilang seks mania, potong. Yang terakhir takut air. Makanya kalau bisa Bapak besok yang berkurban, bukan kurban biasa. Ya Allah, hilangkan 4 sifat kambing dalam diriku. Bau busuk, bondotnya. Hanya mengandalkan bagian kepalanya. Seks mania dan takut hidup. Hilangkan bersama aku potong itu ya Allah. Itu kita minta. Yang peristiwa semuanya. Semuanya. Miniatur kehidupan itu perjuangan Nabi Ibrahim diturut semua. Bagaimana sa'i. Sa'i ada lari-lari kecil. Seorang ibu bayangkan saja. Sa'i itu kan usaha. Ada waktu kita jalan, ada yang kita lari-lari. Sofa Marwah. Itu kehidupan kita. Kalau ngerti makna semuanya. Yang tawaf sama. Tawaf yang pertanyaan abang kemarin itu. Sekitar Baitullah Siulan tepuk tangan kita nggak ngerti sholat. Cuma gerak 7 Pak sholat. Ruku. Itidal. Duduk. Sujud. Terakhir. Gerakan sholat. Dia 380 derajat. Nanti kita bahas kemudian. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allahu Akbar. Diri. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Masih berdiri. Sujud. Ruku, duduk. Itu aja. Orang hidup yang sholat. Hayy ala sholat. Kata hayyun. Apa artinya? Hidup. Bisa juga ayo. Ala sholat. Yang hidup itu hanya orang sholat. Karena gerakan sholat, gerakan orang hidup. Bapak duduk sekarang. Ada yang sholat nggak? Orang berdiri, ada yang sholat nggak? Gerakan. Makanya kenapa orang mati, sholat nggak gerak? Allahu Akbar. Nah, siklus ini baru jelaskan nanti. Kita nggak bahas ini. Awal kalau orang sholat, kenapa nggak gerak orang mati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 4 kali. Nah, siklus 4 kali. Putaran. Kita lihat. Apa yang abu-abu, yang lucu itu? Abu Nawas. 1 kali sholat dia pakai ruku, sujud. Tanya, kenapa Abu Nawas? Banyak dosanya. Ya, tapi sama Pak. Nanti kita siklus baru bicara. Secara logis. Karena Bapak tidak bisa tidak. Maka sholat mereka sekitar Baitullah, pertanyaan abang kemarin saya masih ingat. Siulan tepuk tangan, kasihan. Yang berangkat umroh haji, kasihan. Karena hanya jualan. Kan tidak pernah mana ngapain dekat sana. Bukan simbol haji saja, tidak. Sifat 4 orang, 3 orang ini kita ambil sebenarnya. Saya berangkat kemana? Kalau bukan karena Allah nggak masuk Pak. Wa atimul hajj wa umrah lillah. Karena Allah seperti Ibrahim. Oke, yang 4, 125 dulu baca. Ayat 100. Ayat 125 Ustaz? Oke. Benar. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, Terus, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. terus, Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, terus. dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Wattakhadallahu Ibrahim walida. Aku mengambil Ibrahim kasih. Kenapa? Dia berani korbankan anak. Kata Allah, hati-hati anak menjadi musuh. Istri menjadi musuh, kata Allah. Hati-hati. Kenapa dia jadi musuh? Ketika dia diajak bisa sholat. Buka surat At-Taghabun 64 ayat 14-nya. Wahai orang beriman, silakan. Biar datanya ada sedikit. Surat berapa Ustaz? 64
Ayat 14. Kata Allah mengatakan, hati-hati orang beriman, istrimu jadi musuh, anakmu jadi musuh. Kapan dia jadi musuh? Kita lihat. Dan apa yang dilakukan untuk Nabi Ibrahim ini, kita ambil karena waktu mau selesai ini, kita lihat bagaimana supaya kita bisa pindah ke posisi Nabi Ibrahim, apa yang kita perbaiki. Doa Nabi Ibrahim satu dalam Quran itu. Rabbi ja'alni musrat min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Dia minta itu saja. Tuhan. Oke, baca itu dulu. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, Kurang enggak nyala. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Oke. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Terus Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak, ajak istri anak itu. Bayangin aja, musuh luar kan enak. Musuh dalam selimut keluarga. Dalam selimut musuhnya. Dalam selimut. Dalam selimut bagaimana ya? Musuh dalam selimut anak itu. Nggak main-main musuh kita ini. Kapan dia jadi musuh? Satu, ketika dia tidak ikuti kita. Di mana sholat sebenarnya. Sholat itulah patokannya. Coba lihat, sampai kapanpun filosofinya, si istri tidak akan pernah jadi imam. Begitu bukan? Sampai kapanpun masih ada bapak. Anak pas di belakang. Bapak depan, anak istri belakang. Tidak mungkin bisa mendahului sholat itu. Udah rumusnya begitu. Allahu Akbar. Semua. Allah. Nggak bisa ngomong. Makanya kalau orang imam betul-betul bagus, Pak, karena kita ikuti imam. Ketika imam sholat, Allahu Akbar. Yang di belakang nggak usah pakai suara. Karena imam udah suara. Sama seperti komando itu. Tidak ada bicara kecuali komando. Bapak coba lihat nanti. Kalau imam takbirnya gede, itu paling banyak bantai. Lihat aja. Lihat aja betul. Bapak lihat aja. Yang kedua, yang sholatnya jauh, egois. Perhatikan aja. Kata Rasul dia sholatnya. Yang sholat paling pojok itu sendiri, itu egois. Perhatikan kehidupan. Yang Allahu Akbar. Dia Allah besaran dia. Itu pembantai. Ngomong apa aja. Dia di luar sholat. Pak, kalau percaya Bapak lihat aja. Dan sholat nggak ada yang macam-macam, Pak. Allahu Akbar. Istri dulu bantah dia sholat. Semua. Saya tanya, kita lihat filosofi sholat itu. Kan, buka surat 14 dulu, ayat 40. Biar kita lihat ngambil. Ibrahim cuma minta. Bagaimana kita perbaiki? Tolong Pak, perbaiki sholat kita semuanya. Ini si Ibrahimnya. Ibrahim berdoa. Nanti ke masuk Quran kita masuk ke sana lagi. Tapi setidak-tidaknya kata Allah, sholatlah patokan Nabi Ibrahim itu. Ketika Bapak perbaiki sholat, insya Allah semua ngikut. Kalau tidak sholat, udah tempat rangka udah bisa dibikin lagi, udah. Sama Allah jangan percaya, apalagi sama kita. Udah nggak sholat, ngaco manusia ini. Sholat itu bentuk tertinggi udah. Bapak pas baik sholat inna sholat pasti baik. Ya. Seperti itu. Dapat? Surat 14 ayat 40. Bacakan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Permintaan Nabi Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim begini doanya. Sekelas Nabi Ibrahim. Apalagi kita gitu. Yang sholat nggak tahu seperti apa. Sekelas Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni musliman min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Tolong kabulkan doaku ya Allah. Tolong aku dan aku tuh orang-orang sholat. Permintaannya. Oke, dapat. Kita lihat sholat Pak. Sholat itu di depan imamnya sini. Di belakang. Pernah nggak wanita jadi imam? Ngaco aja itu aja di belakang, ribut kita ya. Nggak bisa posisinya. Laki-laki tetap depan. Dia benih laki-laki. Wanita itu ladang dalam Quran itu. Ladang Bapak mau masuk manapun silakan. Mau 4, mau 5, benih cuma 1 gitu. Udah rumus Al-Qurannya seperti itu. Nah ini laki-laki di masjid. Kalau dibawa ke rumah siapa yang jadi pemimpin Pak? Yang jadi imam kan laki-laki. Perempuan di belakang semuanya. Kalau Bapak bawa ke rumah, yang jadi pemimpin suami Bapak bukan? Oke. Bapak sekarang nggak sholat. Bapak mohon lihat sekarang Pak. Suami nggak sholat. Nggak ada harga diri di depan istri. Lihat kasar mata saya.
Sebut nama, Pak. Saya punya kawan, bawahan di kantor, Pak, nggak ada apa-apanya. Istrinya petinggi. Nggak berani apa-apa, katanya, nggak bisa saya kendalikan gitu. Kan dia sholat. Nggak bisa, Pak, miniaturnya. Bapak coba lihat yang rajin sholat, walaupun istri tinggi, nggak mungkin lah, Pak, udah gitu. Kalau suaminya sholat. Kalau suami nggak sholat, parah udah, Pak. Saya tanya, apa kerjaan kamu ketika sholat? Apa kerjaan kamu? Ikut imam, terus apa lagi? Amin yang paling itu. Dia amin saja kabulkan ya Allah, itu selesai. Nggak ada yang lain terlibat. Amin. Bapak gila dunia, lebih gila istri. Lebih, Bapak coba lihat saja. Kita ke ibadah, Pak, dia ikut. Dia amin. Amin, nggak mungkin. Allahu Akbar, nggak mungkin dia dahului, batal dia sholatnya. Dia cuma amin, dunia amin, akhir amin. Dia amin saja, bukan Bapak. Maka dibaca Quran, dia amin kan. Maka ketika Bapak nggak sholat, rugi serugi-ruginya. Maka kata Allah, perintahkan keluargamu sholat, sabar, kata Allah. Bukan surah 20, ayat 132. Bagaimana kata Allah? Sholat. Ibrahim itu minta sholat. Nggak usah takut terjadi, kata Allah, aku jamin. Kita tahu semua, takilah ya ja'allahu maroja. Kau bertakwa, aku berjalan keluar. Coba aja bertakwa. Coba aja bertakwa. Nggak usah pakai jangan, nggak usah pakai ragu. Maka yang pertama yakin. Bapak nggak usah suruh sholat, nggak usah suruh puasa, nggak usah zakat. Bahas dulu rukun imannya. Kalau dia yakin pada Allah, gampang sholat itu. Orang dia nggak yakin pada Allah, apa ya? Sholat nggak mungkin. Oke. 20 ayat 133, 32. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Udah ketemu? Ini saya udah ketemu. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, Terus dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. wasbir alaiha, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wasbir alaiha. Perintah kamu harus sabar, kata Allah. Pasti dibantah kirain. Udah tahu Allahnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wasbir alaiha. Sabar. Terus lanjut. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Apa hubungan rezeki, kata Allah? Aku jamin rezekimu, aku tidak minta rezeki, aku kasih rezeki, kata sholat, kata Allah. Terus? Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Habis, Pak. Kita cuma semua, Bapak ngapa sih? Rezeki apa? Karena kita bahas Ramadan, pernah bahas. Bagian bawah ini. Yang kita puasakan cuma 3 kemarin ini. Seks, perut, jantung, SPG namanya. Kita manusia itu, kepala di atas sholat itu. Di bawah perut itu, ini kepala, di bawah itu ada 3 lubang, SPG namanya. Saya pernah bahas sama teman kemarin. Seks, komunikasi human to human, kemaluan kita. Perut dengan selain human, jantung. 3 itu aja. Nggak boleh seks, nggak boleh makan, nggak boleh marah. Itu aja belum boleh. Iya, itu aja. Kalau tidak, binatang kita, karena binatang itu rata. SPG-nya rata, perut seks rata semua. Artinya manusia kalau orientasi seks dari kepala, jadi binatang dia. Mau dokter, profesor, mau kiai, pasti jatuh. Perhatikan saja, dominan bawah. Siapapun dia. Maka kata Allah, aku mau ngangkat manusia, biar bagi kepala yang terisi. Disitulah Allah mengatakan, sholat itulah sama saja. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir alaiha. Bagaimana pindah seperti Ibrahim? Tolong Pak, mulai sekarang perbaiki sholat kita masing-masing. Ajak istri kita. Betapa indahnya, walaupun Bapak maghrib, Yuna, sholat berjamaah. Indah luar biasa. Nah, ketika Bapak mengajarkan sholat, ya bunaya, dan surat Luqman kita bahas kemarin. Bapak wafat, istri bangun, anak bangun depan, sholat, kenapa nggak bangga kita, Pak? Tergantung Bapak sekali. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk pindah ke sifat Ibrahim ini, tidak bisa tidak. Surat 14, 40 kuncinya. Dirikan sholat untuk pindah miniaturnya. Mungkin sekali lagi, boleh jadi keluarga kita, keluarga Nuh, suami nggak ada, suaminya nggak mau sholat, istri lagi sholat. Ada istrinya rajin ngaji, rajin sholat, suami enggak juga. Firaun. Dua-duanya nggak ngaji, nggak sholat, apa semuanya. Abu Lahab. Kita harapkannya Ibrahim. Bapak berangkatlah umroh haji. Yang dibawa pulang adalah Ibrahimnya kalau laki-laki. Kalau anak, bawa Ismail. Kalau istri, Hajar. Karena mereka berjuang karena Allah semuanya. Maka orang pergi haji sekali lagi, sempurnakan karena Allah. Terakhir, buka surat 2, ayat 196, orang pergi haji. Watimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah bukan berangkatnya. Tolong digaris bawah.
Ada orang berangkat umroh, haji, orang kaya untuk jual. Penguasa dulu, para saudara. Puasa untuk berlibur. Orang kaya jualan. Orang miskin minta-minta. Orang Al-Quran itu berilmu untuk popularitas. Jangan sampai kita ambil perintah. Oke Pak, bacakan. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Oke, cukup. Sempurna. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, maaf. Ini sampai jam 6 kita. Dalam saya jelaskan. Silakan, mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ibrahim nasihati bapaknya. Lukas 60 ayat 4. Bukan lagi bapaknya. Bapaknya nggak nyembahin. Surat 60, buka, biar lebih enak pakai Quran kita. Ayat 4. Ibrahim kasih tahu bapaknya. Bapak aku lepas diri ya. Ada caranya, soal etika saja. Surat 60 ayat 4. Ibrahim bagaimana menegur bapaknya. Kasus Nabi Ibrahim. Soal etika saja caranya. Ada cara terbaik ditanya. Nggak bisa nasihat. Dia mengatakan baru kemarin kamu ngasihati saya udah lama. Ada cara-cara masing-masing. Ada orang yang kasih tahu atau tunggu mentoknya dulu. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana kasus? Silakan bacakan. Iya. Kemudian marahkan kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ibrahim berdoa untuk bapaknya. Karena bapaknya kan tahu, kamu baru kemarin Ibrahim, aku besar tahu betul. Gitu. Kasus bagaimana negurnya, ambil kasus yang ini. Abang tidak jabarkan. Karena itu soal etikanya, mungkin bisa tegur langsung atau bagaimana. Ini kasus Nabi Ibrahim. Bagaimana Ibrahim menegur bapaknya. Yang patung itu. Nanti abang tinggal ambil ya bang. Karena berbeda pendekatannya. Pendekatan kan orang Batak sama orang Jawa aja berbeda. Dulu saya pernah ada kawan nikah. Orang Jawa kan kalau nasihatin orang tuanya kan tunduk. Tanda penghormatan. Kalau di Batak enggak, kata kawan itu. Harus dia mau ke bapaknya. Satu kali waktu yang Batak nikah orang Jawa. Ketika penasihat lihat mau menantu Batak itu. Akhirnya dianggap bukan sopan. Kan soal tradisi aja itu sebenarnya. Kalau di Jawa kan penasihat kan nunduk, nggak boleh lihat. Sedangkan di Batak harus lihat. Nah kawan saya ini orang Batak nikah sama Jawa. Pas nasihatin lihat dengan dia. Dianggap nggak sopan. Nah kembali ke tradisi itu. Kembali ke masing-masing. Tapi contoh menegurnya Ibrahim. Nanti Lukman juga ada. Tetap kita sopan. Bagaimanapun juga orang lebih tua, Islam mengajar betul. Bapak mau salam atau tidak, bentuk penghormatan nggak jadi masalah. Apakah hormat? Silakan, tapi bentuk penghormatan berbeda. Bijak ditanya. Ya mohon maaf di masjid saya juga sama Pak. Ada kawan-kawan yang sholat nggak pakai Bismillah, nggak apa-apa, kita ngerti. Tapi kan jamaahnya beda. Kalau Maliki kan nggak pakai Maroko, tapi bijaklah kita maksudnya gitu. Bijak kita masing-masing. Nggak pakai Bismillah nggak apa-apa, di Maroko nggak apa-apa orang Maliki. Di sini kan sapi yang karena Bismillah batal, menghancur air ribut kita udah yang lima kita tahu. Nah abang juga tahu seperti itu ya. Oke, bang itu ada caranya ya bang. Saya tanya, abang sholat subuh nggak? Di surat Al-Baqarah tempat 5. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus innallah as-sabirin. Jadikan sabar sholat bagimu. Saya tanya sekarang semua abang. Abang sholat subuh. Apa pertolongan sholat subuh bagi abang sekarang? Deal saja. Saya sholat zuhur. Apa pertolongan sholat zuhur ke saya ini? Sampai saya bisa mengatakan, saya minta tolong padamu. Nanti kita lihat subuh itu apa sebenarnya. Zuhur itu apa? Sampai bisa menolong kita semua. As-subuh idza tanafas. Dua ini Pak, kalau ini masuk dia hidup awal, zuhur dan apa itu kenapa kan? Masuk akhirnya filosofi sholat kalau abang bicara itu. Saya tanya, zuhur, asar, nggak pakai suara.
Maghrib, subuh, isya pakai suara. Kenapa? Semua pertanyaan kita ada semua. Alasannya karena perang. Sekarang nggak perang. Sampai logika kita masuk. Pertanyaan kenapa? Sampai ke diri kita ngerti. Betul abang masuk tahap kedua, gitu, penjelaskannya. Sampai kemana sholat? Bukan gerakan ini saja, bukan. Ini gerakan hidup dia. Bapak saya mengatakan Allahu Akbar. Subuh betul menolong kita. Apa subuh bagaimana menolong kita sekarang? Pertanyaannya. Bagaimana subuh sampai bisa menolong hidup saya sekarang? Bagaimana zuhur bisa menolong hidup saya? Bagaimana asar bisa hidup salat? Orang nggak tolong, nggak ada apa-apanya buat saya. Pertanyaan. Kenapa tidak? Katanya nolong. Nah, kita lihat apa itu subuh, apa itu zuhur, apa itu asar. Saya ngambil yang paling simpel. Kenapa zuhur asar itu nggak pakai suara? Kenapa subuh maghrib bisa pakai suara? Lihat fungsi. Bapak bisa lihat ini? Bisa lihat? Zuhur itu yang aktif bagian indera mata kita. Dia nggak butuh suara. Sedangkan subuh gelap, maghrib gelap. Yang berfungsi telinga kita. Mau dibantai? Bagaimana subuh mulai gelap? Baru kita jabarkan satu-satu, kita uraikan masuk ke dalam pelan-pelan. Kita mati lampu, brak anak. Dek, jangan jalan situ deh. Ada. Kita kan tahu semua. Dia berfungsi. Apakah inna anzalnahu fi lailatul qadar? Apakah turun malam saja Quran itu? Tapi kenapa Allah menggunakan malam? Lihat dimensi malam, kita jabarkan para pertanyaan tersebut. Betul, nanti kalau itu agak tahapnya Pak. Kalau begitu, sampai kita menjelaskan bagaimana subuh menolong kita, bagaimana asar menolong kita, bagaimana zuhur menolong kita. Betul-betul sampai dia. Itu kan konsep Allah pasti benar. Nah, masalahnya bagaimana eksekusinya? Kita ambil dari hadis Nabi, bagaimana Nabi eksekusi? Yang pasti kata Allah, ketika kamu sholat, semua nggak mungkin kalian ini semuanya. Abang coba saja, sholat, tepat waktu saja. Bukan surah 29, janji Allah. 45. Itu kan janji Allah. Kita yakin, turunkan. Tapi kan enggak kita. Sholat itu mencegah kejiran muka. Bapak berani enggak? Jumat, pakai sepatu yang mahal yang baru. Pertama datang, pulang jam 2. Sholatnya seperti apa? Kata Allah, celaka mereka sholat lalai, nggak dapat apa-apa. Mabok sholat kita semuanya. Mabok, Pak. Mabok. Udah ketemu? Belum? Oke, bacakan. Oke, 2945. Belum? Oke, kita masuk. Usai dulu. Surat 4 ayat 43 aja deh. Surat 4 43. Dia lagi nama dia nih, Pak. Saya jabarkan dulu. Abang jabarin kedua, saya jelaskan. Tapi bagaimana zuhur itu bisa nolong kita? Itu tahap kedua. Sampai detail kita ulik-ulik di bawah itu. Betul nggak zuhur menolong kita? Asar menolong kita? Kenapa sholat masih sakit manusia ini? Ini kata Allah. Ini yang 483 ya? Surat 43. Oh. Iya. Kata profesor. Ayat 43. Udah ketemu? Ayat 43. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Tak perbuat sholat, jangan sholat. Ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Berhenti dulu, selesai situ. Saya tanya, ayat ini berlaku selama-lamanya? Kita jabar. Ya ilajina la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan sholat. Kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar kamu ucapkan. Dulu iya, sahabat malam ini bangun sholat subuh, putar kuliah air kafirun nggak habis-habis. Datang adu pada Nabi ada yang mabuk sholat ini. Kata Allah akhirnya mengatakan, jangan sholat mabuk. Nanti hebat Allah itu. Jangan sholat mabuk, nanti diharamkan total. Tapi stop dulu pelan-pelan. Konteks. Ambil ayat ini. Jangan sholat kalau mabuk. Sekarang mabuk nggak? Mabuknya nggak mabuk minuman, mabuk handphone, mabuk kerjaan, mabuk juga. Jangan sholat kalau mabuk sampai kamu sadar kamu ucapkan. Ingat kata kuncinya, kamu ucapkan. Dibalik sekarang. Bapak, Ibu, saya mohon maaf, sadar nggak dibaca sholat itu? Ngerti nggak artinya? Kalau nggak, mabok sholat. Kan mudah. Ya? Berapa banyak di antara kita yang ngerti sholatnya itu? Baca Al-Fatihah ngerti. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhan, maha agung puji kepadanya. Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhan, maha tinggi puji kepadanya. Ngerti nggak? Kalau nggak mabok kata Allah. Wahai orang beriman, jangan sholat kalau mabok. Sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Oh gitu. Ditanya balik, kamu ngerti nggak kamu ucapkan? Enggak, baru sepatu mabok. Apa ya sekarang? Nah sekarang tanya di antara umat itu, berapa banyak sih yang pada pura sholat itu?
Di antara kita yang sholat mungkin di sini komplek 1000 orang, mungkin 200 orang yang sholat kita. Yang ngerti lagi bacaan sholat, walau alam. Nggak ngerti bacaan kata Allah, mabuk sholatnya mabuk. Apa yang diharapkan? Mencegah kejadian mungkar kalau begitu. Fawailun lil musholin, bukan yang nggak sholat, celaka yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahur. Entar itu termasuk celaka, Pak. Menurut maksudnya lalai. Nah sekarang saya tanya, Bapak coba deh, Abang coba azan sholat seminggu aja. Minta sama Allah, Allah aku dahulukan urusanmu, sekarang minta, kata Allah langsung ngomong, aku peduli. Coba saja. Allahu Akbar, tinggalkan semua kata Allah, segera. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min al-jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan bisnis, segera kata Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum, itu lebih baik-baikmu jika kau tahu. Tapi nggak tahu, masih main handphone. Kan gila. Iya, masih main handphone, masih ngobrol, kata Allah, nggak ada Jumat, sayang. Jumat itu, minggu itu, peringatan kita, solusi minggu itu dikasih Allah, lewat khotib. Sampai Nabi mengatakan, kamu tegur, nggak dapat apa-apa kita itu. Lewat mulut khotib, Allah ngomong, dengarkan nasihat minggu itu, solusi hidupmu sebenarnya, kata Allah. Betul, Pak, dengar aja, Pak. Besok kalau tahu begitu, datang Jumat, Pak, perhatikan masalah saya begini, perhatikan solusi, Pak. Garis face berbeda. Coba saja kita. Kita kan enggak, karena capek urusan ini, tidur. Ambil AC pojok tidur. Sholat Jumat untuk tidur. Iya, kan malah. Jadi abang, sekali lagi, jujur pertanyaan abang, tanya abang, ya, zuhur bisa nolong apa? Subuh bisa nolong apa? Dalam hidup saya. Terus jabarkan lagi. Pertanyaan baru lagi, abang. Oke, baik, itu saja. Udah waktu ini. Oke, baik. Bang. Takut waktunya habis. Deal ya, Islam tuh real, Pak. Karena kita mengatakan seakan-akan ini bisa didetailkan Quran. Betul. Logis ya. Tidak bisa dibantah. Yuk. Tolong. Tepan neraka, Pak. Terakhir, Pak. Surah 74, ayat 42. Udah kalau nggak sholat habis, Pak. Udah tempatnya. Udah nggak usah sholat, nggak usah dipikirkan. Nanti mungkin dunia ya. Ya. Nanti abang bisa kira-kira kita dapat itu. Nanti abang lalai itu kecuali begini. Kalau abang ikrar, kalau harus dianalogikan lagi. Kalau abang betul-betul temu presiden, berani nggak nolak? Berapa lama abang dipanggil? Nama abang siapa, Bang? Alfa ya, Bang Dodi. Bang Dodi mengatakan begini, Bang Dodi ada presiden, berani nolak atau bagaimana? Bapak mau betul? Enggak, entar seperti ini panggilan yang punya presiden. Nah kita lalaikan kata Allah, bagaimana mungkin kata Allah. Gitu. Abang sendiri tahu lalai atau bagaimana gitu. Kalau tahu urusan Allah pasti semuanya baik, kita nggak mungkin mau mati aja ukurannya, Bang. Saya pernah isi kajian satu BUM, dia mengatakan, sholat kan ibarat itu, saya bicara, dia mengatakan, bukankah kerja juga ibadah? Dia mengatakan, saya tanya, Bapak mati lagi mau sholat atau mau kerja? Saya tanya, jujur. Enggak sama gitu. Pasti sholat, Pak. Coba kerja jangan sholat, takut semua, Pak. Kita mengatakan alasan semua, logika semua, jujur batinmu tanya. Gitu. Kita mau tahu kalau sholat bisa memecahkan masalah, ayo buktikan kata Allah. Tapi kan kita pernah buktikan. Entar nanti gitu. Abang pertama kali hisap yang ini Pak terakhir. Bacakan. Masalah kamu sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Terus? Lalu mereka menjawab, Nabi minang sholat. Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Kenapa masuk neraka saya tanya? Kenapa nggak masuk neraka? Karena nggak sholat. Ulang lagi, Pak. Ulangi lagi. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Malaikat Malik, penjaga neraka bilang, apa yang menyebabkan masuk neraka? Penghuni neraka jawab, apa jawaban? Lalu mereka menjawab, lam naku minal sholat. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dulu kami nggak sholat. Penyebab masuk neraka apa? Penyebab masuk neraka apa? Nggak sholat, udah bisa bicara yang lain. Dia buat baik. Nggak sholat neraka kata Allah. Kata Allah sendiri, saya mau menjawab. Udah nggak sholat, nggak usah banyak. Nggak sholat neraka kata Allah. Allah sendiri jawab. Udah nggak usah bicara yang lain tentang zakat, infak, sedekah. Nggak sholat, udah neraka kata Allah. Penyebab masuk neraka, dulu kami nggak sholat, penyebab masuk neraka, kamu bilang lagi. Kita kan surga neraka ini.
Seperti itu. Yang pertama kali hisab. Kalau baik sholatnya, memang baik, karena waktunya jam 11 sudah. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa bersama. Nanti lanjut lagi ya. Sekali lagi, semoga keluarga kita menjadi keluarga Ibrahim semuanya. Kita awal dengan sholat, pelan-pelan. Kita semua tanggung jawab kita di sholat itu sebenarnya. Tanggung jawab kita di sholat. Karena gampang urusan dunia, kata Allah. Allah kasih rezeki kita semua. Mari kita baca Fatihah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah dan rahmah. Kita harapkan keluarga kita menjadi teladan seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Kita bapak meneladani Ibrahim, istri kita meneladani Siti Hajar, dan anak kita meneladani Ismail, anak terbaik. Kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita juga. Boleh jadi kita sholat, kita ngaji, berkat doa orang kita dulu. Kita berharap anak kita orang-orang sholat, orang soleh-soleh. Al-Hadimiyah wal-Ibnati Sholih Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا زلزال الله تعالى قد صابت رسول أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله في الله يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني من الصلاة ومن ذريتك ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجه المتقين إماما. Ya Allah, kami kumpul di sini mengkaji ayat-ayat ya Allah. Mengkaji ayat-ayat ya Allah. Berikan rahmat pada kami ya Allah. Buka pintu hati kami untuk memahami Quran ya Allah. Mengamalkan Quran ya Allah. Semoga kami jadi pengikut Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah dan rahmah ya Allah. Keluarga yang selalu membaca Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang selalu mendirikan sholat di waktu yang berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah dan suka membantu orang lain ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah bagi orang tua kami telah mendahului kami ya Allah. Jika mereka telah wafat ya Allah, lebarkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka tanpa dalam surga-Mu ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Semoga sakit menjadi dosa-dosanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami orang tua teladan untuk anak kami ya Allah. Sebagaimana Ibrahim teladan anak dan keluarganya ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Sebagaimana Ismail ya Allah. Jadikan istri kami istri soleh ya Allah. Sebagaimana Hajar ya Allah. Berkorban untuk-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itu yang terbaik saya berikan. Mohon maaf kata indah dari saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.